kita akan menelusuri sisi-sisi keistimewaan, kemuliaan, dan keagungan seorang sahabat istimewa. Sahabat yang diberikan suatu rahasia khusus oleh Rasulullah SAW. Dia adalah sahabat yang dikenal dengan sahibu sirri Rasulullah SAW. Sahabat yang banyak menyimpan rahasia-rahasia khusus dari Rasulullah SAW. Dia adalah sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Siapa Hudzaifah ibnul Yaman? Hudzaifah ibnul Yaman al-Abasi, ya, itu dari Bani Abbas. Itu adalah merupakan satu di antara pembesar sahabat. Kenapa dia dinamakan Al-Yaman, Ibnul Yaman? Ya, karena ayahnya dahulu itu dia punya satu peristiwa, ya, membunuh seseorang, lalu kemudian dia lari ke Madinah dan dia meminta sekutu suaka dari Bani Abdil Ashal. Maka kaumnya menamakan ayahnya itu dengan Al-Yaman. Kenapa? Karena dia telah bersekutu dan meminta suaka dari suku Yamaniyah. Subhanallah. Ya. Hudzaifah dan abunya dan dengan bapaknya ini, ya, dia masuk Islam dan menyaksikan perang Badar. Ya, mereka hendak ikut dalam perang Badar, tetapi dicegah oleh orang-orang musyrik. Baru setelah itu mereka berdua dapat ikut berjihad bersama Rasulullah SAW dalam perang Uhud, ya. Dan ayahnya Al-Yaman itu mati syahid dalam perang Uhud. Sementara ya Hudzaifah terus setelah perang Uhud sampai berikutnya, sampai beliau wafat, selalu ikut serta dalam perjuangan jihad fisabilillah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah dia orang yang sangat, ya, dipercaya oleh Rasulullah SAW. Dia orang yang diberikan rahasia Nabi SAW. Terutama apa? Terutama tentang nama-nama orang-orang munafik di Madinah. Ya, fitnah-fitnah apa saja yang mereka munculkan, yang mereka perbuat di Madinah untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin dari dalam, ya, itu rahasianya ada pada sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Mereka kaum munafik ini memang sulit untuk dipisahkan, dibedakan dari kaum muslimin biasa. Ya, mereka berpakaian seperti orang Islam, ibadahnya, sholatnya sama, ke masjid juga, ya. Kemudian ciri-ciri umumnya sama seperti kebanyakan orang beriman, tetapi mereka, ya, memiliki rahasia hati hanya Allah yang tahu, dan Allah beritahukan itu kepada baginda Rasulullah SAW dengan wahyunya. Karena itulah turun banyak sekali ayat-ayat tentang fenomena kemunafikan dan orang-orang munafik. Ya, wa mimman haulal madinati wa minal a'rab munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Itulah firman Allah dalam surah At-Taubah. Ya. Wa min haulakum minal a'rabi munafiqun, ya, di sekelilingmu wahai Nabi, wahai para sahabat, itu ada orang-orang Arab, orang-orang Badui yang mana mereka itu munafik. Bahkan dari penduduk Madinah, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq. Ya, mereka begitu tenggelam dalam kemunafikan. Jadi kemunafikan ini kan subhanallah penyakit hati, penyakit jiwa yang sangat berbahaya. Dia menggerogoti iman. Ya, kemunafikan itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa, mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka selalu terombang-ambing, ya. Mereka ini pahlawan kesiangan. Mereka itu mencari-cari kesempatan. Mereka itu ikut siapa yang dianggapnya akan memenangkan, ya, dunia. Ya. Kalau
orang kafir, orang musyrik, ya, menurut mereka ini akan bisa memenangkan pertempuran melawan Rasulullah dan kaum muslim, maka mereka akan berpihak kepada kaum musyrikin, kepada kaum kafir. Mereka tunjukkan loyalitasnya. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum. Ya, alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwidh 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Coba bayangkan. Ini munafik ini pahlawan kesiangan. Dia memprovokasi musuh, tetapi dia tidak tampakkan itu kepada kaum yang beriman, kepada kaum muslimin. Ya. Tetapi di sisi lain, ketika dia melihat bahwasanya orang-orang Islam, orang-orang beriman ini akan memetik kemenangan, keberhasilan, dan mendapatkan keuntungan duniawi, maka mereka akan condong kepada orang Islam. Ya. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathum minallah. Kalau kalian orang beriman itu menang, mendapatkan pertolongan dari Allah, qalu alam nakum ma'akum. Mereka pasti akan menyorongkan diri. Mereka ingin dapatkan bagian, mereka ingin mendapatkan glorifikasi, pengakuan. Mereka ingin dianggap juga sebagai pejuang dan pahlawan, padahal mereka tidak ikut dalam perjuangan. Mereka hanya masuk di detik-detik akhir, ya, masuk di tikungan. Nah, kira-kira begitu. Orang munafik begitu. Dia lihat situasi, dia lihat sikon, nggak berani dia terang-terangan mendukung kaum muslimin, juga tidak terang-terangan mendukung kaum kafir. Dia lihat sikon. Siapa yang akan menang? Kalau orang Islam yang menang, dia akan masuk di tikungan, ikut dalam barisan, seolah-olah dia pejuang. Kalau orang kafir yang akan memenangkan pertarungan, mendapatkan keuntungan dunia, dia akan bilang kepada orang-orang kafir, alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Bukankah kami yang pasang badan, ya, untuk membela kalian di hadapan orang-orang beriman, ya, dan kamilah yang mencegah kalian supaya kalian tidak kalah dari orang-orang Islam. Ini ciri orang munafik. Nauzubillah min zalik. Maka mereka, ya, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang munafik itu nasibnya di hari kiamat lebih buruk daripada orang kafir. Mereka berada di dalam keraknya api neraka, dasar. Ini bukan dasar lagi, keraknya. Ya. Kalau kita masak penggorengan, ya, apa namanya itu, ada angus-angusnya di atas, ya, apa di bawah, itu di atasnya udah nggak enak, udah angus. Ini keraknya, yang paling bawah, yang paling dasar, dia akan apa namanya, menjadi bahan bakarnya api neraka. Nauzubillah min zalik. Itulah kaum munafikin. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ciri-ciri orang munafik banyak. Al-Quran menyebutkannya banyak sekali, ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya sudah sampaikan kajian tentang ciri-ciri orang munafik dalam 3 episode, ya, di bulan Ramadan. Silakan disimak, dilihat dalam kajian Living Quran, ya, tentang ciri-ciri kaum munafik, yang mereka ini memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, bersiasat, licik, mendukung orang kafir, ya, tidak secara terang-terangan. Juga dia akan ambil kesempatan kalau orang Islam ini akan menang, dia masuk di tikungan dan mengaku mengklaim diri sebagai pejuang dan ikut berjuang untuk mendapatkan apa? Ghanimah, keuntungan duniawi. Nauzubillah min zalik. Nah, sahabat, ya, Hudzaifah ibnul Yaman ini adalah seorang sahabat yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan rahasia khusus, yang rahasia itu tidak diberikan oleh Nabi kepada sahabat yang lain. Dialah satu-satunya sahabat yang diberikan kepercayaan, diberikan rahasia oleh Rasulullah SAW tentang nama orang-orang munafik yang ada di Madinah. Fitnah apa yang mereka timbulkan, Nabi selalu sampaikan kepada sahabat ini, Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, beliau Hudzaifah ibnul Yaman wafat di Madain karena beliau diangkat oleh Umar ibn Khattab, khalifah, ya, di apa, untuk menjadi gubernur di Madain, di wilayah Persia yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Berapa tahun berapa beliau wafat, yaitu tahun 36 Hijriyah, pada saat usia beliau itu sudah
lumayan cukup tua. Ya, subhanallah. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, sahabat The Golden Age yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat keutamaan laki-laki ini. Ya, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ya dipilih, dia menjadi apa? Dipilih menjadi gubernur Madain. Ini sahabat yang istimewa. Oleh Umar ibnul Khattab diangkat beliau menjadi gubernur Madain. Dan Umar ini sangat memperhatikan ya tindak tanduk ya perilaku Hudzaifah ibnul Yaman. Ya. Kebiasaan Sayyidina Umar, kalau ada penduduk Madinah yang meninggal dunia, ada dari kalangan sahabat yang pernah menyaksikan Rasulullah, bergaul dengan Rasulullah, ya, sudah menyatakan diri Islam, kemudian dia meninggal dunia, Sayyidina Umar tidak langsung takziah atau mensalatkan jenazah penduduk Madinah yang meninggal itu. Dia melihat dulu, ya, dia ikuti tanda-tanda ataupun isyarat dari Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Kalau Hudzaifah ibnul Yaman datang takziah dan mensolati jenazah orang itu, maka Khalifah Umar baru dia mau menyolatkan orang tersebut. Berarti apa? Karena dalam pandangan Hudzaifah ibnul Yaman ini orang aman, ya, sudah lulus, ya, sudah dilitsus lah, sudah lolos dari kriteria kaum munafik yang dikecam oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada penduduk Madinah ternyata Hudzaifah ibnul Yaman diperhatikan oleh Khalifah Umar bin Khattab tidak mau mensolatkan jenazahnya, maka Umar pun tidak mau mensolatkan jenazahnya. Itu hebatnya seorang yang menyimpan rahasia sangat istimewa, sangat khusus dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian rupa kedudukannya. Kedudukan Hudzaifah ibnul Yaman ini sangat luar biasa, ya. Beliau wafat di Madain setelah terbunuhnya, syahidnya Sayyidina Utsman ibn Affan, khalifah yang ketiga. Syahid itu setelah beberapa bulan Khalifah Utsman terbunuh dalam keadaan syahid, ya, maka beliau pun kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beliau sudah melihat fitnah itu. Fitnah ini sudah ada di hadapan beliau, ya, dan fitnah-fitnah itu telah diketahui oleh Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat bagaimana perhatian Hudzaifah ibnul Yaman ini, ya, betapa beliau ini selalu punya satu kebiasaan. Apa kebiasaan Hudzaifah ibnul Yaman? Beliau selalu bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal buruk. Ya, kalau sahabat yang lain tanya tentang fadail a'mal, keutamaan beramal ini apa ya Rasulullah, keutamaan puasa, keutamaan sholat, keutamaan jihad, keutamaan sedekah, keutamaan macam-macam. Tapi kalau Hudzaifah ibnul Yaman dikenal di kalangan muhaddisin, di kalangan ahli sirah nabawiyah, beliau adalah riwayat-riwayat hadisnya itu selalu berkaitan dengan fitnah-fitnah yang akan menimpa dan terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ini keistimewaan Hudzaifah. Dia selalu bertanya tentang apa? Keburukan. Tidak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Kalau kebaikan semua sahabat sudah tanya. Nah, ini dia memilih satu sisi yang jarang ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Dia tidak bukan orang yang safety player, bukan pemain yang cari aman, tetapi dia hidup ingin mengetahui apa tantangan-tantangan dalam beragama Islam. Ya, karena beliau meyakini risalah Islam ini adalah risalah yang terakhir. Ya, beliau meyakini juga bahwasanya Islam ini akan menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa dari dalam maupun dari luar. Walaupun ada janji Allah, "Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli." Ya, itu janji Allah akan memenangkan agama ini. Tetapi
Hudzaifah ibnul Yaman tidak begitu saja berpangku tangan, tidak begitu saja menerima, ya, taken for granted kata orang sana, orang bule, ya. Dia terima begitu saja. Oh, tenang, Islam ini pasti menang, Islam ini pasti jaya, Islam ini begini. Ya, semua orang tahu Islam pasti menang. Janji Allah tidak mungkin meleset. Tetapi untuk menuju kemenangan Islam itu, Allah pasti akan menguji umat ini, menguji setiap kaum yang beriman dengan berbagai macam fitnah, ujian. Surat Al-Ankabut, Allah Ta'ala berfirman apa? Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Surah Al-Ankabut ayat 23. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, tetapi mereka belum diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita ini akan semerbak wangi kalau diuji. Maka akan nampaklah, muncullah keaslian iman kita. Tapi kalau belum diuji, kita tidak akan tahu apakah kita ini lolos dalam ujian atau tidak. Ya, iman ini, ya, setelah diuji itu seperti kayu gaharu, pohon gaharu, dia baru muncul wanginya, semerbak wanginya setelah dibakar. Ya kan? Itulah perumpamaan iman. Iman itu harus diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah uji semua kaum-kaum sebelum ini. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu. Allah dengan ujian itu dapat memilah mana yang imannya, orang-orangnya yang imannya jujur, dan mana yang berdusta dalam keimanannya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari keimanan yang dusta. Ya. Sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman ini kalau dibakar baru dia kelihatan semerbak wangi. Tapi kalau dibiarkan saja, pasif, ya, nggak kelihatan. Mana yang benar beriman, mana yang bohong dalam iman. Seperti apalagi? Seperti emas, ya. Emas bisa dipisahkan dari karat, dari selain emas kalau dia dipanasi, dibakar emas itu baru dia terpisah, ya, karat-karatnya, ya, bahan-bahan metal yang lain yang bukan emas itu baru terpisah kalau dibakar. Subhanallah. Kerang itu, mutiara itu lahir dari mana? Mutiara muncul itu dari kerang. Kerangnya itu merasa kesakitan. Kenapa? Karena dia menghisap pasir-pasir yang menyakitkan, tapi dari situ lahirlah mutiara dari kerang itu. Subhanallah. Nah, inilah, ya, sahabat muda yang dirahmati Allah, kita harus siap menghadapi ujian dan fitnah. Caranya kita mengenal fitnah itu bagaimana? Nah, ini sahabat Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Beliau selalu bertanya, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Manusia kebanyakan sahabat Nabi selalu bertanya tentang hal-hal baik, positif. Wa kuntu as'aluhu 'anis syarr. Tetapi saya, ya, kata beliau dengan rendah hati, dengan tawadhu mengatakan apa? Aku bertanya kepada Nabi tentang apa? Satu, keburukan. Makhafata ayyudrikan. Karena aku takut, khawatir, ya, suatu saat keburukan itu bertemu denganku. Aku menjumpai keburukan itu. Nah, makanya aku ingin selalu bertanya pada Rasulullah tentang keburukan, supaya aku dapat solusinya, supaya umat Islam ini mendapatkan solusi nubuwah. Bagaimana menghadapi fitnah ujian dalam keimanan. Dari pertanyaan Hudzaifah ibnul Yaman, kita akan belajar solusi-solusi nubuwah dari kenabian Rasulullah SAW untuk kita lolos dan lulus dalam ujian-ujian fitnah keimanan ini. Apa kata Hudzaifah ibn Yaman? Ya Rasulullah, ya, fahal ba'da hadzal khairi min syarr? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini, ya, engkau datang
engkau diberikan risalah, engkau diberikan kebaikan yang berlimpah dari Allah. Apakah ada setelah kebaikan ini keburukan? Naam, kata Nabi SAW. Iya. Fahal ba'da hadha syarri min khair? Apakah setelah adanya keburukan datang itu ada lagi kebaikan? Ya, naam. Wa fihi dakhan, kata Nabi SAW. Betul. Setelah ada kebaikan, aku bawa periode nubuahnya Nabi SAW. Setelah itu datang keburukan. Iya. Lalu ditanya lagi, apakah ada setelah keburukan itu kebaikan lagi? Iya, tetapi sudah bercampur dengan kabut. Wa fihi dakhanun. Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah? Apa kabut yang membuat samar kebenaran kebaikan itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi SAW menjawab, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Yaitu kaum yang mereka seolah-olah mereka ini mengamalkan sunnah, tapi mereka tidak pakai sunnah aku. Yang mereka pakai tradisi-tradisi jahiliyah, tradisi-tradisi kekufuran, tradisi kemusyrikan yang jauh dari nilai-nilai yang aku bawa. Nah, yastannuna bi ghairi sunnati. Mereka bersunnah tapi sayang bukan dengan sunnah aku. Ya, wa yahtaduna bi ghairi hadi. Mereka seolah-olah berada dalam petunjuk tapi sayang tidak mengambil petunjuk dari aku. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu akan tahu ciri mereka dan engkau pasti akan menolak dan mengingkari setelah tahu ciri-cirinya mereka itu. Wa hal ba'da dzalikal khairi min syarr? Hudzaifah bin Yaman bertanya lagi, ya Rasulullah, setelah adanya kebaikan yang bercampur dengan kabut itu, apakah ada keburukan? Iya, kata Rasul. Ini keburukan yang paling buruk. Ada keburukan. Itu kebaikan aja udah nyampur dengan keburukan. Nauzubillah min dzalik. Nah, setelah itu ada keburukan. Ini puncak keburukannya. Apa kata Rasulullah? Naam, du'atun ala abwabi jahannam. Ya. In da'ahum man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Ya. Kata Nabi SAW, keburukan, tahu kamu keburukan yang paling dahsyat? Ya. Keburukan yang paling dahsyat adalah adanya munculnya dai-dai di kalangan umat ini yang menyeru umatku untuk masuk ke dalam neraka, pintu-pintu neraka jahanam. Siapa yang mengikuti seruan mereka, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, mereka akan jerumuskan, akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Nah, ini harus hati-hati gitu. Munculnya dai-dai bukan mengajak ke jalan Allah, tapi ngajak ke jalan setan. Hati-hati. Inilah kerjanya kaum munafik. Inilah kerjanya kaum kafir. Mereka pakai jubah-jubah, ya, seolah-olah mereka itu ulama, seolah mereka itu dai ilallah, tetapi mereka mengajak kepada keburukan, mengajak umat Islam ini kepada kemaksiatan, mengajak umat Islam ini untuk mengingkari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati. Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu ala ummati, ya, munafiqun alimul lisan. Yang paling aku takutkan, Nabi nggak takut, ya, umatnya ini akan jadi kafir, umatnya akan berubah jadi musyrik, enggak. Yang Rasulullah takutkan siapa? Akhwafu ma akhafu ala ummati. Ya, satu hal yang paling aku takutkan muncul dari umatku adalah munafiqun alimul lisan, yaitu orang munafik, dai munafik yang ahli, jago, lisannya indah, lidahnya berbisa, lidahnya mengajak orang, merayu orang. Begitu lihainya dia, ya, mengajak orang untuk kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lalu sahabat muda, sahabat The Golden Age yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ apa? Ya, dia tanya lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fama ta'muruni in adrakani dzalik? Ya. Siapa ya Rasulullah? Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku dapati hal seperti itu? Ya, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Nah, kamu harus mengikuti, ya, menetap
ikuti kelompoknya kaum muslimin, jamaatul muslimin. Jamaah ini kelompok yang besar. Kamu ikuti jalan kaum muslimin. Karena itu Al-Quran berpesan apa? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak mengikuti jalan yang menuntun kita masuk ke dalam neraka jahanam, maka kita harus mengikuti sabilal mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman dan tidak menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus mengikuti jamaatul muslimin wa imamahum, dan imam mereka, pemimpin mereka. Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam, kepada siapa? Bagaimana aku menghadapi fitnah itu? Ta'tazilu tilkal firqa kullaha. Maka kamu harus menjauhkan diri, mengasingkan diri dari semua firqah-firqah yang menyesatkan itu. Walau an ta'udda ala asli syajaratin hatta yudrikakal mautu wa anta ala dhalik. Meskipun kamu, wahai Hudzaifah ibnul Yaman, harus menggigit akar pohon sampai mati menjemput kamu, dan kamu tetap berpegang teguh kepada kebenaran, ya, walaupun kamu mati dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapar, keadaan susah, tapi engkau tidak menggadaikan iman, engkau tidak menukar kebenaran dengan kebatilan, engkau tidak menukar Islam dengan kekufuran, engkau tidak mengubah keimanan kepada kemunafikan, maka engkau mati dalam keadaan terhormat, engkau mati dalam keadaan mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Dari lisan beliau kita tahu mana jalan keluar menghadapi segala bentuk kekufuran dan kemunafikan. Sahabat muda, sahabat Golden Age rahmati Allah, terakhir saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari Hudzaifah ibnul Yaman. Ya subhanallah, apa nasihat beliau kepada kita, sahabat muda yang dirahmati Allah? Bagaimana kita bisa membedakan munafik dari bukan orang munafik? Ya, ini kita belajar nih. Karena spesialis, sahabat yang spesialis tahu mendalam ilmu tentang orang munafik, ini Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, sekarang kita jadi cermin buat kita. Kita ngaca, ya. Kita ngaca. Apakah seperti yang diucapkan oleh Hudzaifah ini ada pada diri kita? Tidak. Apa riwayat dari Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman? Seperti diriwayatkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ya, jilid 2 halaman 362, beliau Hudzaifah ibnul Yaman ditanya tentang apa itu munafik. Apa jawaban beliau? Anta takallama bil Islam wala ta'mala bihi. Ketika engkau berbicara dengan Islam, bicara tentang Islam, tetapi engkau tidak mengamalkan Islam. Nauzubillah min dzalik. Sahabat muda, sahabat Golden Age yang dirahmati Allah, ya, merinding saya kalau ingat nasihatnya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini tentang kemunafikan. Kita sering bicara Islam, tapi kita nggak ngamalin. Bilang Islam itu hebat, Islam itu indah, Islam itu keren, tapi kita nggak amalkan. Ya, Islam itu cuma jadi apa? Islamologi, jadi ilmu aja, tidak jadi amal, tidak jadi praktek keseharian. Nauzubillah min zalik. Ini berbahaya. Itu kata Sayyidina Hudzaifah bin Yaman, itu sudah masuk ciri kaum munafik. Bicara tentang Islam itu indah, tetapi dia tidak praktekkan, dia tidak amalkan, dia jauh, ya, kesehariannya dari praktek keislaman yang sejati. Hati-hati. Ini nasihat Hudzaifah ibnul Yaman. Apalagi kata beliau, orang yang menjual khamar seperti orang yang minum khamar. Ingatlah, orang yang memelihara daging memelihara bina hewan babi itu seperti orang yang makan babi. Inna ba'i'al khamri kasyaribiha ala inna muqtanil khanazir kaakiliha. Nah, makanya jangan sampai kita menjual khamar. Ayo, profesi, cari uang, cari nafkah dengan cara yang halal. Nggak boleh dengan menjual barang-barang yang haram. Karena Nabi mengingatkan dalam hadis riwayat Abu Daud, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu.
Allah kalau sudah mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan kita mengambil dan memakan harga jual belinya. Nauzubillah min zalik. Ya, kata beliau, ta'ahadu arqa'akum. Ya, ingatlah, ya, peganglah erat-erat orang-orang, ya, hamba-hamba sahaya. Fanzuru min aina yaji'una bidaraibihim. Dari mana hamba-hamba saya kalian itu, mereka datang membawa pajak-pajak mereka. Hati-hati. Kenapa? La yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak akan masuk surga, ya, daging yang tumbuh dari harta hasil korupsi, dari suap menyuap, dari sogok menyogok. Ini kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Apalagi nasihat beliau kepada kita, sahabat muda rahmati Allah, inna fil qabri hisaban. Di dalam kubur itu ada hisab, ada perhitungan Allah. Wa yaumal qiyamati hisaban. Di hari kiamat juga ada hisab. Faman husiba yaumal qiyamati udziba. Siapa yang dihisab, dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat, maka dia tidak akan lari, tidak akan lolos dari siksa Allah. Ya, ini. Jadi kalau kita double siksa hisabnya, dikubur dihisab, hari kiamat dihisab, itu udah double siksa kuadrat. Nauzubillah. Maka gitu, perbaiki akhlak kita, perbaiki iman Islam kita. Ayo kita sama-sama kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jauhkan diri kita dari sifat-sifat kemunafikan. Insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dibimbing, ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat kemunafikan. Satu lagi, ini yang penting. Ya, ya. Beliau mengatakan apa? Khalisil mu'min. Bergaullah dengan orang mukmin dengan ikhlas. Wa khalitil kafir. Silahkan kamu bergaul dengan orang kafir, nggak apa-apa bergaul, tapi jangan engkau gadaikan agamamu. Wa dinaka la taklimannahu. Jangan sampai karena kamu bergaul dekat dengan orang kafir sehingga menyebabkan agamamu engkau cabut dan engkau potong, seperti kalian menggunting kuku. Nauzubillah min dzalik. Orang yang hidup tapi sesungguhnya dia sudah mati. Ada orang hidup nih, ini kita hidup, tapi sebenarnya kita udah mati. Seperti mayat yang bergentayangan, mayat-mayat yang berjalan. Siapa mayat berjalan itu? Wahai Hudzaifah ibnul Yaman. Maka beliau menjawab, alladzi la yunkirul munkar biyadihi wala bilisani. Nauzubillah, ya. Orang yang tidak mengingkari perbuatan mungkar dengan tangan dan lisannya, itulah mayat hidup. Wala biqalbih, juga tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya, tangannya enggak, lisannya enggak, tambah lagi hatinya tidak mengingkari hal-hal yang perbuatan mungkar, maka dialah jadi mayat yang berjalan di atas muka bumi. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka itu beliau selalu mengingatkan pada kita. Orang-orang munafik zaman sekarang ini, kata Sayyid Hudzaifah bin Yaman, ya, itu jauh lebih buruk daripada mereka kaum munafik di zaman Rasulullah. Kenapa? Dulu mereka menyembunyikan kemunafikannya. Allah yang menyingkap, Allah yang buka rahasia mereka. Ya, ada surat At-Taubah, ada surat Al-Munafiqun, ada surat lain, ya, menyingkap rahasia-rahasia orang kafir yang tersimpan dalam hati mereka, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka sekarang, kata Hudzaifah bin Yaman, wahumul yauma yuzhirunahu. Sekarang mereka tunjukkan, pertontonkan secara terang-terangan kemunafikannya. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Bagaimana orang zaman sekarang? Itu zamannya Hudzaifah bin Yaman aja udah lebih buruk dari zamannya Rasulullah SAW, orang munafik. Ya, bagaimana caranya mengetahui orang munafik? Adalah seseorang, in kana rajul la yatakallamu bil kalimati ala hadi Rasulillah fayasiru biha munafiqun. Saya bisa mengenali orang itu disebut munafik di zaman Rasulullah ketika dia mengucapkan sesuatu yang dengan kata-kata itu dia menjadi munafik. Dan aku sekarang, wa inni la asma'uha min ahadikum fil maq'adil wahid arba'a marrat. Aku dengar sekarang dengan telingaku sendiri, ya, dengar salah seorang dari kalian dalam sekali duduk dia mengucapkan 4 kali kalimat, 4 kalimat yang menyebabkan dia satu kalimat saja jadi munafik. Coba bayangkan.
Ini bahayanya, kita harus terhindar dari kemunafikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.